Halo sahabat pelaut semua, pada video kali ini saya akan ngebahas 9 resiko ketika kita bekerja di kapal pesiar. Namun sebelum memulainya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya saya bisa memberikan video-video yang bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat sahabat pelaut semua yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke, namun sebelum memulainya, bumper dulu guys. Kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Saya membagikan video ini supaya kalian tidak tahu enaknya saja bekerja di kapal pesiar. Namun bekerja di kapal pesiar ada juga dampak-dampak negatifnya. Oke, langsung saja dampak yang pertama ya teman-teman. Siap jauh dari keluarga. Nah, menjadi karyawan yang bekerja di kapal pesiar, kalian harus siap jauh dari keluarga kurang lebih selama 6-9 bulan ya teman-teman. Yaitu dalam satu kontrak kalian bisa 6 bulan sampai 9 bulan. Dan itu pun kalian bisa bertemu keluarga hanya dalam jangka waktu 2-3 bulan saja. Biarpun kalian ingin memperpanjang liburan kalian, itu sangat sulit ya teman-teman. Kemungkinan 90% itu sangat sulit. Jadi kalian cepat dibutuhkan oleh company untuk balik lagi kerja ke kapal pesiar. Nah, selain itu, masalahnya juga ketika kalian di kapal selama 6 atau sampai 9 bulan kontrak, nah kalian ingin menghubungi keluarga itu sangat sulit ya teman-teman. Emang sih ada wifi di kapal, ada yang gratis, ada yang bayar, namun wifi tersebut sangat-sangat lambat. Nah, itu adalah resiko yang pertama ketika kalian bekerja di kapal pesiar. Oke, resiko yang kedua, kalian harus siap bekerja setiap hari tanpa mendapatkan hari libur ya teman-teman. Ketika kalian tanda tangan kontrak, ketika join ke kapal, itu di kontrak kalian itu tidak ada hari libur ya teman-teman. Jadi kalian bekerja 24 kali 7 hari. Nah, beberapa kapal pesiar memberikan insentif namanya insentif time off. Jadi ketika kalian bekerja breakfast, lunch, dinner, maka kalian diberikan off. Contohnya kalian tidak bekerja lunch, kalian tidak bekerja breakfast, jadi kalian hanya bekerja kurang lebih breakfast atau dinner atau lunch atau dinner. Jadi itu adalah contoh day off-nya ya teman-teman. Jadi nggak full day off dari satu hari itu full, enggak. Selain itu waktu jam kerjanya juga cukup panjang ya teman-teman, sampai 13 jam. Rata-rata kita bekerja di kapal pesiar ini 13 jam ya teman-teman. Kadang kita bisa di-extend. Namun sekarang perusahaan kapal pesiar sudah jarang meng-extend waktu kerja karena di sini sudah ada peraturan yang mengatur perusahaan kapal pesiar agar karyawan tidak boleh bekerja lebih dari 13 jam sehari. Resiko yang ketiga yaitu kalian tidak bisa jalan-jalan ya teman-teman. Nah, maksudnya di sini biarpun kalian bekerja di kapal pesiar, kalian bisa keliling seluruh dunia, bisa ke negara-negara lain, namun kalian tidak setiap saat mendapatkan waktu untuk keluar. Itu pun jika kalian ingin jalan-jalan keluar, kalian harus mengorbankan waktu istirahat kalian. Jika kalian ingin keluar, maka waktu istirahatnya jadi hilang. Biasanya kalau sudah bekerja di kapal pesiar, kita lebih memilih istirahat karena jam kerja yang sangat panjang dan kita sudah merasa lelah dengan pekerjaan keras kita di kapal pesiar ya teman-teman. Risiko berikutnya yaitu kalian harus tahan banting dan juga pintar beradaptasi teman-teman. Tahan banting di sini kalian harus siap disuruh apapun oleh manajer kalian. Seumpama kalian sudah selesai bekerja ini, tiba-tiba ada beberapa supervisor yang ingin menyuruh kalian melakukan ini. Jadi ya kita agak sedikit kesal sih, tapi mau gimana lagi, kita harus menuruti perintah atasan kita. Selain itu, pintar beradaptasi karena kita di sini bekerja dengan berbagai negara di dunia, kurang lebih 60 negara. Jadi kita harus beradaptasi dengan culture mereka. Kita harus mengerti budaya mereka. Jangan kita berpatokan dengan budaya kita karena budaya kita itu berbeda dengan budaya negara lain. Contohnya saya berikan di sini, ketika supervisor
memberikan arahan ke kita atau memarahi kita, biasanya kita orang Indonesia kan ramah dengan senyum ya. Kita hanya senyum-senyum saja ketika dimarahin. Nah, ketika kita senyum, supervisor itu marah ke kita. Kenapa kamu senyum? Padahal supervisor itu serius. Nah, maksudnya kita senyum itu ya, namanya orang Indonesia kita ramah kan. Nah, dia itu nggak suka kalau kita dia itu nggak suka kalau supervisor itu nggak suka kalau dia lagi serius kita malah ketawa-ketawa. Nah, itu adalah contoh perbedaan budaya kita ya teman-teman. Resiko selanjutnya yaitu tahan terhadap mabuk laut. Sebagaimana kalian tahu, kalian bekerja di tengah laut, otomatis seberapa besar pun kapal pesiar, kalau udah kena ombak pasti tetap goyang ya teman-teman. Biarpun dibilang kapal terbesar di dunia, kalau udah di tengah laut ada ombak, ada angin, pasti goyang. Nah, di sini saya sarankan ketika kalian bekerja kapal pesiar, untuk orang yang pertama kali kalian harus membawa antimo ya teman-teman. Di sini juga pengalaman saya ketika saya pertama kali bekerja di kapal pesiar seperti itu. Resiko selanjutnya, kalian akan menghadapi yang namanya sistem hierarki. Sistem hierarki ini yaitu teman-teman, ketika kalian mendapat jabatan yang tinggi, maka kalian akan mendapatkan privilege yang berbeda dari jabatan yang lebih rendah. Nah, itu jeleknya di sini. Contohnya, bos kamarnya akan lebih bagus, sedangkan untuk bawahannya kamarnya lebih jelek. Untuk bos biasanya kamarnya sendiri, untuk bawahan kamarnya bisa berbagi berempat, berdua, bertiga. Nah, jeleknya itu. Setelah itu di sini juga permainan mafia ya teman-teman. Di kapal pesiar pasti ada mafia. Yang dekat sama bos maka dia akan mendapatkan easy life, sedangkan yang dibenci sama bos maka akan diberikan sedikit hard time. Tapi nggak semua kapal sih seperti itu, tapi teman-teman sebagian besar akan seperti itu. Dan juga di sini mengutamakan teman senegara ya. Jadi seumpama kita sibuk nih, teman kita orang Indonesia kesusahan, sedangkan orang Filipina lebih kesusahan. Jadi kita lebih mementingkan negara kita daripada negara lain. Nah, jeleknya itu kalau kerja di kapal pesiar. Resiko berikutnya, kalian harus siap-siap mendapatkan stres yang sangat tinggi. Nah, kenapa bisa saya bilang kalian akan mendapatkan stres? Karena banyak tekanan dari atasan dan juga dari tamu. Terutama buat kalian yang bekerja di restoran, tekanan ini akan kalian sangat rasakan ketika bekerja di restoran ya teman-teman. Terutama tekanan dari tamu dan juga dari atasan. Kita harus jualan, kita harus cepat servis, sedangkan tamunya minta ini itu. Nah, di sana dah stresnya kita bekerja di kapal pesiar, terutama di restoran. Tapi setahu saya nggak cuma di restoran ya teman-teman, di gali, di housekeeping, semua pasti kalian akan merasakan stres. Dan yang terakhir, resikonya di sini ya teman-teman, ketika kalian bekerja di kapal pesiar atau keluarganya atau pacarnya bekerja di kapal pesiar, kemungkinan ada cheating ya teman-teman. Kerja di kapal pesiar itu banyak teman-teman yang berkencan atau banyak yang mempunyai teman lain jenis kelamin ya teman-teman. Contohnya ketika ada seseorang yang lagi stres dan ingin meluapkan stresnya ke orang lain, jadi memilih teman beda kelamin, dan akhirnya karena sering curhat jadinya mereka bisa berkencan ya teman-teman, dan akhirnya bisa mengkhianati seseorang yang sudah menunggu di rumah. Kemungkinan besar ini bisa terjadi ya teman-teman. Oke, itu adalah beberapa resiko ketika kita bekerja di kapal pesiar. Namun tidak semua kasus tersebut dialami oleh semua ABK kapal pesiar. Namun resiko-resiko yang saya sebutkan di atas harus siap diterima sebagai konsekuensi ketika kalian bekerja di kapal pesiar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman, sebagai referensi buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!